Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ayyuhal talabah. Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai mubtada dan khabar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang mubtada dan khabar. Makanya kali ini kita sematkan di sini bagian yang kedua. Artinya lebih rumit sedikit lah gitu ya istilahnya. Kenapa lebih rumit? Karena pada kali ini kita akan memasukkan unsur na'at dan unsur man'ut. Namun sebelumnya, biar apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, mari kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya ulangi lagi. Untuk sekedar mengingatkan kemarin, al-mubtada adalah kata benda. Khobar yang selalu mengikuti mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Misalkan masjid baru, masjid luas, masjid indah. Masjid yang di depan itu sebagai mubtada, luas itu sebagai khobar. Al-masjidu kabiron, al-masjidu wasi'un, al-faslu nazifun, al-faslu wasi'un. Yang depan sebagai mubtada, kalimat yang mengikutinya adalah khobar. Itu contoh yang sederhana. Jadi istilah gampangnya, mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat. Kalau ada kalimat yang jatuh setelah mubtada, namanya khobar. Dalam kesempatan kali ini, saya pun menulis kembali contoh yang pertama untuk mengingatkan hafalan atau ingatan kalian semuanya. Misalkan, hada masjidun. Hada masjidun. Hada ini sebagai mubtada. Masjidun sebagai khobar. Oke, hada ini isim isyarah, kata tunjuk untuk benda yang itu adalah mudzakkar. Hada masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Hada sebagai mubtada, masjidun sebagai khobar. Ini adalah bentuk contoh yang sederhana. Kemudian coba kita masukkan ada na'at kata sifat dan man'ut yang disifati. Bagaimana kalau kita tambah satu hal yang lebih rumit sedikit, na'at dan man'ut? Bagaimana jadinya? Lihat lagi ke papan tulis. Aslinya adalah hada masjidun. Hada masjidun. Kita pegang sampai sini. Jangan lihat sebelahnya dulu. Cukup Anda perhatikan dua kalimat yang di depan. Hada masjidun. Hada mubtada. Masjidun khobar. Kemudian saya tambah dengan kalimat kabirun. Kabirun itu artinya besar. Kabirun itu besar. Maka kalimat yang tadi asalnya berupa ini adalah masjid yang besar. Asalnya ini adalah masjid atau ini masjid. Ini masjid. Mubtada khobar. Kemudian ketika ditambah kabirun, ini adalah masjid yang besar, maka kalimat tersebut sudah kemasukan kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab namanya na'tun atau na'at. Na'at itu kata sifat. Na'at itu kata sifat. Nah, maka masjidun dan kabirun ini menjadi satu kesatuan. Masjidun dan kabirun ini menjadi satu kesatuan, dinamakan khobar. Khobar yang terdiri dari na'at dan man'ut.
Kalau yang ini tadi cuma ada mubtada dan khobar saja. Ya, tadi khobarnya cuma satu kalimat saja. Ada mubtada, ada khobar. Khobarnya pun dia tunggal masjidun saja. Namun ketika kita pindah ke sebelah kiri, masjidun kabirun. Masjidun kabirun. Masjidun kabirun ini sebagai khobar. Artinya fungsinya untuk menerangkan depannya mubtada. Ini loh masjid. Masjidnya kenapa? Masjidnya itu besar. Masjid yang besar. Jadi ketika Anda menemukan kata sifat yang mengikuti kata benda yang posisinya sebagai khobar, maka ini akhirnya digabungkan menjadi satu, menjadi khobar saja. Tapi khobar yang terdiri dari naat dan man'ut. Naat itu kata sifat. Man'ut yang disifati alias kata bendanya. Masjid yang besar. Jangan lupa ketika mengartikan Anda letakkan yang di antara keduanya. Jadi kalau kita artikan menjadi ini masjid yang besar, atau boleh ini adalah masjid yang besar. Kalau ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Paham ya? Kalau yang sebelahnya ini adalah masjid yang besar. Ada tambahan yang. Karena masjid itu disifati bahwasanya masjid itu besar. Boleh diganti dengan yang lain, Pak. Boleh. Misalkan hada masjidun wasi'un. Masjid yang luas. Boleh. Hada masjidun nadhifun. Nadhifun bersih. Ini adalah masjid yang bersih. Boleh, Pak? Boleh. Selama dia sama-sama muzakkar, boleh hukumnya, nggak apa-apa. Beda lagi nanti kalau kamu masukkan ini muzakkar, ini muannas. Misalkan hada masjidun kabiratun, itu tidak boleh. Karena satunya muzakkar, satunya muannas. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, semoga bisa dipahami. Oke, ini adalah contoh dari kalimat yang mudzakkar. Mudzakkar adalah kalimat yang menunjukkan dia dari jenis kelamin laki-laki. Kalau kalian lupa. Sekarang kita ambil contoh dari yang jenis perempuan. Maka kita temukan hadhihi madrasatun. Sebagaimana pernah kita ajarkan pada pertemuan sebelumnya, ciri daripada muannas atau perempuan, kalimatnya itu diakhiri dengan bunyi ton. Kalimatnya selalu diakhiri dengan bunyi ton, selalunya madrasatun, haqibatun, tawilatun, qasiratun, nadhifatun, sayyaratun. Kalau kalian menemukan bahasa Arab berakhiran ton di belakangnya, maka itu bisa dipastikan adalah kalimat yang menunjukkan muannas. Tapi tidak semuanya, namun hampir sebagian besar yang berakhiran ton adalah muannas. Kita ambil contoh. Hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Hadhihi ini sama dengan hada. Bedanya hada untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Hadhihi madrasatun. Ini adalah sekolah, ini adalah madrasah, sama aja. Ini boleh, Pak? Boleh. Ini sudah namanya mubtada, ini namanya khobar. Bentuk yang sederhana. Ini adalah sekolah. Nah, sekarang coba kita akan masukkan kata sifat yang menempel pada madrasah tadi. Kita tempelkan kata sifat naat, kata sifat itu naat. Misalkan hadhihi madrasatun wasi'atun.
Kalau kita potong di sini, maka ini berbunyi ini adalah madrasah. Sudah bagus kalimatnya. Namun kita pengen yang lebih lagi, biar nambah ilmunya, maka kita tambah kata sifat di belakang sekolah, wasi'atun. Hadhihi madrasatun wasi'atun. Ini adalah sekolah yang luas. Nah, madrasatun wasi'atun ini adalah sebagai khobar. Khobar dari mubtada hadhihi. Khobarnya terdiri dari naat, kata sifat, dan man'ut yang disifati. Saya ulangi lagi. Jadi hadhihi madrasatun wasi'atun, ini adalah hadhihi sebagai mubtada, madrasatun wasi'atun sebagai khobar. Namun kalau dipreteli lagi khobarnya, bisa kita ambil lagi, maka khobar ini terdiri dari yang depan ini sebagai man'ut yang disifati, yang belakangnya setelahnya namanya na'tun, kata sifat. Wasi'atun tulu luas, luas itu kata sifat. Misalkan Anda ganti dengan kalimat yang lainnya, boleh Pak? Boleh, asalkan sama ton dengan ton. Misalkan hadhihi madrasatun nazifatun, hadhihi madrasatun qasiratun, hadhihi madrasatun jadidatun. Boleh. Yang tidak boleh kalau seperti ini, hadhihi madrasatun jadidun. Sini muannas, sini mudzakkar, sini tun, sini tidak. Itu tidak boleh. Hadhihi madrasatun tawilatun, boleh. Hadhihi madrasatun tawilun, tidak boleh. Karena beda kelas, beda kelamin. Satunya mudzakkar, satunya muannas. Oke, sampai sini bisa dipahami? Tapi belum? Oke, sebelum kita latihan, coba saya ulangi lagi ya. Mubtada dan khabar. Mubtada adalah kata benda. Kemudian yang selalu mengikuti mubtada namanya khabar. Kalau ada mubtada pasti ada khabar. Kemudian ada an-na'tu, itu kata sifat. Al-man'utu yang disifati. Nah, misal kita kelas balik ya. Misal yang pertama ini berasal dari mudzakkar atau laki-laki. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada sebagai mubtada, masjidun sebagai khabar. Nah, ini adalah bentuk pertama. Bentuk yang sederhana, paling sederhana. Kemudian kita biar tambah ilmunya, maka kita tambah bentuk yang kedua. Kita masukkan naat atau kata sifat. Misalkan hada masjidun kabirun. Kabirun ini namanya naat, kata sifat. Ketika Anda bilang hada masjidun kabirun, maka hada sebagai mubtada, masjidun kabirun sebagai khobar. Namun khobarnya tidak tunggal karena dia terdiri dari naat dan man'ut. Naat kata sifat, man'ut yang disifati. Kemudian yang kedua, hadhihi madrasatun. Hadhihi mubtada, madrasatun khobar. Selalu kalian ingat, kalau sini muannas, sini ikut muannas. Kalau depannya mudzakkar, setelahnya juga mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu benda perempuan. Jangan sampai lupa lagi ya. Kemudian kita coba masukkan kata sifat ke dalam contoh yang satu tadi. Hadhihi madrasatun menjadi hadhihi madrasatun wasi'atun.
Hadhihi sendiri sebagai mubtada sama seperti sebelah tadi. Kemudian madrasatun wasi'atun sebagai khobar. Namun kalau kita pilih kembali, khobarnya terdiri dari dua, satu naat, satu man'ut. Paham ya? Oke. Untuk menguji kepahaman kalian semuanya, coba kalian kerjakan latihan di sebelah ya. Yang pertama, hada qalamun. Hada qalamun. Tugas Anda apa? Tugas kalian adalah untuk mengisi titik-titik ini dengan naat, kata sifat yang sesuai dengan depannya. Hada qalamun. Anda isi, Anda pilih dengan kata sifat yang sesuai. Oke, yang kedua, hadhihi sabburatun tawilatun. Kata yang bergaris bawah ini kedudukannya sebagai apa? Kata yang bergaris bawah ini kedudukannya sebagai apa? Oke? Oke, untuk soal selanjutnya, coba kalian lihat di sini. Dzalika nuktah tawilun. Tugas Anda adalah untuk meletakkan man'ut yang sesuai untuk khobar berikut ini. Dzalika nuktah tawilun. Maka carilah man'ut yang sesuai untuk naat tawilun. Oke. Yang keempat, tilka misqaratun qasiratun. Kalimat yang garis bawah ini kedudukannya sebagai apa? Oke, kalian pilih antara alif sampai ba. Tilka mistaratun yang bergaris bawah ini kalian pilih kedudukannya sebagai apa? Kemudian soal yang terakhir nomor 5, nuktah faslun nazifun. Ini adalah khobarnya, maka Anda diminta meletakkan mubtada yang sesuai untuk khobar berikut ini. Ada beberapa pilihan, maka pilihlah mana yang paling tepat sebagai mubtada untuk mengisi titik-titik berikut ini. Oke, tolong kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti Anda isi di Google Form yang akan tersedia di deskripsi ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham bisa langsung bertanya ke Pak Ipul. Nah, tati bilhamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.